Fasih, fikih anak saleh, cerdas dan mendidik, belajar lebih asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fasih. Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Oh, memang sangat merdu. Dengan suara yang sangat merdu, Nabi Daud dapat mengumpulkan burung-burung. Oh, oke. Assalamualaikum, Sa. Oh, waalaikumsalam. Habis dari mana ente? Tadi aneh habis sholat duha. Oh iya, Sa, aneh mau nanya, boleh nggak? Boleh? Tadi kan aneh sholat duha nih. Terus tadi nahan kentut, batal nggak sih? Ya kalau keluar pasti batal lah. Oh, keluar lah tadi. Apaan? Oh iya, emang selain itu apa aja yang batalin sholat? Banyak. Apa aja? Ya kayak nyentuh kemaluan, habis itu keluar sesuatu dari dua lubang. Terus apa lagi? Masih banyak. Ya apa? Ya banyak pokoknya. Ah, bilang aja nggak tahu dah. Tanya Set aja. Ayo. Ya. Assalamualaikum, Set. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Tafadhol duduk silakan. Iya, silakan. Iya, Set. Masya Allah. Ini dari mana? Dari tadi habis sholat duha, Set. Oh gitu, Masya Allah. Ada perlu apa ini? Barangkali bisa Ana bantu. Mau nanya, Set. Pembatal wudhu itu apa ya, Set? Oh, batal wudhu. Iya, Soalnya tadi anak cuma hafal tuh segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tuh. Ya baik. Jadi pembatal wudhu itu sebenarnya banyak ya. Tidak hanya seperti yang kamu sebutkan. Itu yang kamu sebutkan benar itu. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut, ya, yaitu kubul, kemaluan dan juga dubur, itu semua membatalkan. Baik itu dalam bentuk benda padat yang keluar, atau benda cair, atau benda gas, ya, itu membatalkan. Baik yang keluar adalah yang biasa keluar, yaitu kotoran, atau yang nggak biasa keluar. Contohnya orang habis nelen gundu gitu ya, nelen kelereng gitu, atau dia menelan koin gitu ya. Habis itu keluarnya koin bukan kotoran, maka saat itu juga batal. Nah, ternyata yang lain juga ada pembatalnya itu, ya. Pembatal yang lain diantaranya adalah seseorang tidur terlelap. Itu tidur terlelap yang sekiranya dia sudah tidak mendengar lagi apa yang berada di sekitar dia, tidak merasakan lagi apa yang mungkin jatuh dari penanya. Misalnya kalau dia terlelap walaupun dalam keadaan kondisi duduk, tapi dia sudah tidak merasakan lagi air liur yang keluar. Nah, biasanya kalau terlelap gitu kan. Tapi kalau dia sudah nggak merasakan lagi sehingga tes itu udah terlelap banget, udah nyenyak gitu ya, maka itu membatalkan, ya. Walaupun ketika itu dia tidak kentut, tapi itu sudah masuk membatalkan, ya. Demikian. Itu termasuk pembatal wudhu yang lain, ya. Ada yang nanya lagi? Apa Tat? Kalau gitu nyentuh dubur tuh ngebatalin nggak? Baik. Ada lagi yang membatalkan wudhu, yaitu menyentuh kemaluan. Yang membatalkan adalah menyentuh kemaluan. Tapi syaratnya yang menyentuh kemaluan membatalkan adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Contohnya tanpa sarung, tanpa di luar kaki ini kainnya gitu ya. Ya. Kemudian dengan walaupun tanpa syahwat. Jadi baik dengan syahwat nyentuhnya maupun tidak. Berarti nyentuh langsung kulit ketemu kulit itu yang membatalkan. Baik dengan syahwat maupun tidak. Ini adalah pendapat yang berhati-hati. Jadi kalau kita menyentuh langsung gitu maka saat itu batal. Ya, tapi kalau menyentuhnya tidak langsung kulit ketemu kulit, mohon maaf dikarenakan gatal gitu ya. Biasa laki-laki kan begitu. Nah, bolehkah menggaruknya? Boleh, nggak apa-apa. Garuk gitu ya. Dan itu tidak membatalkan apabila itu di luar kain atau dengan menggunakan sarung tangan gitu ya, atau dengan handuk. Nah, itu tidak mengapa. Adapun menyentuh dubur, ya, menurut pendapat yang saya pilih itu tidak membatalkan. Karena
dalil menunjukkan yang membatalkan adalah menyentuh farj, itu kemaluan, tapi ad-dubur itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab, demikian gitu. Set, anak mau nanya nih Set, tanya lainnya. Kalau misalnya menyentuh wanita tuh gimana Set? Iya, menyentuh wanita. Adapun menyentuh wanita itu memang adalah sesuatu yang para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang bilang membatalkan, ada yang bilang tidak. Tapi pendapat yang saya pilih itu adalah tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan wudhu karena menyentuh wanita. Karena ada beberapa hadis yang ternyata Nabi ketika lagi sholat, ya, beliau itu menyentuh Aisyah dalam keadaan beliau kondisi sholat malam, kemudian Aisyah dalam kondisi tidak sholat menyentuh kakinya. Kemudian dalam kondisi di luar sholat dan masih punya wudhu, beliau mengecup istrinya, sebagian istrinya. Habis itu beliau menuju masjid tanpa berwudhu lagi dengan wudhu yang baru. Dan itu menunjukkan bahwasanya menyentuh, ya, wanita, maka ulama menjelaskan menyentuh wanita baik mahram maupun tidak mahram, ya, seperti berjabatan tangan, itu tidak membatalkan. Menurut pendapat yang anak pilih, ya, karena itu adalah memang tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan demikian. Namun jangan diingkari nanti kalau ada yang berpendapat demikian. Wah, itu nggak benar, nggak boleh begitu. Ini adalah masalah ilmiah saja gitu ya. Nah, sebenarnya pembatal ada yang lain lagi. Pembatal ada yang lain lagi. Ya, sebagian ulama mengatakan pembatal pembatal wudhu itu yaitu makan daging onta. Karena ada perintah dari Nabi, tawaddu'u min luhumil ibil. Jadi berwudulah kalian setelah habis memakan daging onta. Nah, adapun daging-daging yang lain tidak membatalkan. Namun ini pendapat sebagian ulama, kalau ingin melakukannya silakan. Habis makan daging onta, ya, baik onta yang digoreng, onta yang di apain aja, pokoknya itu diperintahkan oleh Nabi untuk berwudu setelahnya. Nah, demikian. Apa lagi? Anak kan pernah ya Tat, pas habis wudhu tuh garuk-garuk jerawat, habis itu pecah, kan itu kan keluar darah Tat, itu ngebatalin wudhunya apa enggak? Baik, ini juga termasuk hal yang tidak membatalkan wudhu, yaitu keluarnya darah. Yang penting bukan darah haid bagi wanita ya, dan darah itu tidak keluar pada salah satu dua jalan itu. Ya, pokoknya keluar dari selain dua jalan itu tidak membatalkan. Seperti keluar dari apa saja, dari anggota tubuh mana saja. Ya, seperti kita lagi garuk-garuk, ya, bisul atau jerawat, ternyata keluar ya darahnya, bahkan nanah hukumnya seperti darah. Itu hukumnya tidak membatalkan. Jadi hukumnya tidak membatalkan sholat. Termasuk juga mungkin orang ada luka gitu ya, itu keluar darah itu juga tidak membatalkan. Sebab para salafus saleh itu sudah biasa, mereka lagi dalam kondisi sholat itu keluar darah, dan itu tidak sampai membatalkan mereka. Ini pendapat yang saya pilih, bahwasanya keluar darah itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, begitu ya, jelas? Set, misalnya kan atau Set yang membatalkan dari keluar dari dua jalan Set. Kalau misalnya muntah gimana Set? Oh iya, ini muntah juga termasuk nggak membatalkan. Ya, kalau kita muntah baik sengaja maupun nggak sengaja itu memang nggak membatalkan wudhu ya. Memang ada hadis ketika Nabi muntah beliau membatalkan puasanya dan habis itu beliau berwudu. Ya, habis muntah beliau berwudu. Apakah wudu ini batal gara-gara muntah? Jawabannya tidak, kata para ulama. Sebab sekedar perbuatan Nabi tidak langsung menunjukkan wajib berwudu, tidak. Ya. Jadi intinya muntah ini tidak membatalkan wudu. Ya, sebab ini adalah sesuatu yang keluar tidak melalui dua jalan. Itu tidak mengapa. Jadi tidak batal ya, cuman dianjurkan aja kalau habis muntah berwudu gitu. Nah, begitu saja. Tat, kalau gitu ketawa kebahak-bahak itu ngebatalin nggak Tat? Soalnya teman Ana ada bilang tuh ngebatalin. Ya, memang sebagian ulama seperti mazhab Hanafi itu mengatakan tertawa terbahak-bahak lagi sholat tuh membatalkan wudhu juga. Ya, namun pendapat yang kuat itu tidak membatalkan wudhu, tapi hanya membatalkan sholat. Gitu ya. Sholatnya batal, tapi tidak membatalkan wudhu. Ya, hanya pembatal sholat, tapi bukan pembatal wudhu. Sebab kalau pembatal wudhu, maka saat itu ya wudhunya batal, sholatnya pasti batal. Tapi kalau hanya pembatal sholat, hanya sholatnya saja yang batal, tapi wudhunya tidak. Dia nggak harus ngulangi wudhu, tapi dia harus ngulangi sholat dari awal, karena itu demikian.
Nah, gitu ya. Jadi yang membatalkan itu adalah terbahak-bahak, yaitu tertawa. Sebenarnya nggak terbahak-bahak itu batal juga. Seperti dia tertawa, senyum tapi mengeluarkan suara gitu, nah, itu juga batal. Jadi ketawa yang sampai mengeluarkan suara, tapi hanya sekedar senyum gitu, dia tahan bisa, itu tidak batalkan. Makanya kalau sholat jangan bercanda gitu. Sering nggak bercanda lagi sholat, janganlah, nggak boleh. Atau lagi sholat jangan diganggu, nggak boleh nak ya. Nah. Ya, Ustaz, kan ada perintah Nabi katanya untuk berwudu setelah memandikan atau mengangkat keranda mayat. Itu batal nggak Ustaz wudunya? Iya, memang ada perintah dari Nabi yang menyuruh kita untuk mandi kalau habis mandi jenazah. Karena Nabi bersabda, man ghassala mayyitan falyaqtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa saja yang habis memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Dan siapa saja yang habis memikul mayit ya dengan keranda atau langsung gitu ya, maka hendaknya dia berwudu. Ini adalah perintah anjuran saja, tetapi tidak menjadikan, tidak wajib ya, perintah anjuran dan tidaklah wajib, yang berarti menunjukkan hanya sekedar membawa jenazah ya, itu tidak membatalkan wudu. Seandainya dia punya wudu ya, dia tidak sampai batal, habis itu dia sholat silahkan, nggak apa-apa. Jelas? Nah gitu ya. Nah, Tat, kan kadang kan kita tuh kayak ragu-ragu gitu ya, Tat, pas wudu itu batal apa enggak, itu termasuk ngebatalin apa enggak? Iya, ini juga termasuk hal yang nggak membatalkan wudu. Mohon diingat, jadi hanya sekedar syak, itu ragu-ragu. Orang yang punya wudu ragu-ragu bahwasannya dia itu batal atau enggak, itu tidak sampai membatalkan. Yang berarti kalau dia belum sholat, nggak usah ngulangi wudu kalau belum yakin. Kalau dia di dalam sholat ragu-ragu, terkadang kayak keluar sesuatu deh, ini batal apa kagak? Kayak ada keluar angin gitu ya, deburnya bergerak-gerak gitu ya. Nah, itu batal apa enggak? Kita masih ragu-ragu, kondisi belum yakin, maka saat itu hukumnya masih tetap punya wudu. Ya, karena ketika itu ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan tidaklah hilang karena keraguan-raguan. Keyakinan di sini maksudnya adalah hukum asal. Hukum asal kita punya wudu kan? Iya. Nah, suatu saat datang keraguan-raguan, batal apa enggak ya? Nah, hukumnya kalau selagi masih batal, tetap hukumnya adalah hukum asal, yaitu kita punya wudu, masih punya wudu. Dan dalil ya apa namanya, kaidah ini diambil dari sabda Nabi, karena di zaman Nabi juga ada orang yang kayak gitu, kayak kita sama. Ternyata gangguan keluar apa namanya angin gitu, pengen kentut tapi kita tahan, tapi itu menyebabkan kita ragu-ragu. Ternyata memang gangguan dari setan juga itu. Selalu godain kita dari dulu sampai sekarang. Nah, itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat tentang laki-laki yang begitu tuh. Terus Nabi ngasih ya solusi, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan bubar dulu dari sholatnya, jangan batalin sholatnya. Lu berarti nggak batal kan? Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara kentutnya atau dia mencium bau kentutnya. Maksudnya adalah dia yakin. Maksud mendengar suara kentut dan juga mencium bau kentut, maksudnya sampai dia yakin bahwasanya dia batal, berarti satu itu apa namanya, dia dikatakan batal. Hukum asal punya wudu jadi hilang kalau dia meyakini sebaliknya. Paham nggak? Nah, kalau masih belum yakin, masih ragu-ragu, maka ya nggak batal. Ya, terusin sholatnya. Jadi nggak boleh kita batalin gitu kan. Sebab sholat itu adalah perkara yang agung. Hanya sekedar ragu-ragu, batalin nggak boleh. Ya, awas, hati-hati. Perilaku sebagian teman-teman kalian mungkin dikit-dikit batalin ini mungkin karena mungkin belum berilmu. Nah, tolong kasih tahu ya seperti itu. Jadi nggak boleh mudahnya membatalkan sholat. Oh, ya, paham. Anak mau nanya Ustaz. Iya. Kan anak sholatnya Ustaz. Terus anak kayak nahan BAB gitu boleh nggak Ustaz? Nah, ini mirip dengan nahan kentut ya. Kentut itu pertanyaan sama seperti menahan kentut, boleh apa enggak? Menahan kentut dengan nahan buang air besar itu tidak boleh kalau memang sudah kebelet. Tapi kalau hanya sekedar datang gitu ya, datang perasaan pengen buang air dan itu bisa ditahan dan itu perasaan itu hilang, itu nggak apa-apa, terusin sholatnya. Tapi ketika datangan tiba-tiba dan itu jadi kebelet, bahasa kita gitu ya, kebelet itu udah bahasa udah bahasa resmi Indonesia, kebelet gitu, maka saat itu sudah batalkan sholat. Nah, pertanyaannya apakah sekedar
kita kebelet itu jadi batal sholatnya? Jawabannya tidak. Enggak. Ada orang yang nahan gitu. Enggak sekedar nahan kentut, dia nahan gitu. Dari kedinginan sampai keringetan. Dari kedinginan sampai keringetan, dan akhirnya dia berhasil, dia menahan itu sampai salam. Habis salam langsung lari gitu. Maka kita katakan menahan itu tidak membatalkan. Tapi ya itu tadi, pasti dia tidak khusyuk dalam sholat. Pasti itu. Nah, saat itu Nabi melarang kita. Ya. Nabi bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Nggak boleh sholat dalam keadaan kondisi dihidangkan makanan. Kita lagi lapar, hati kita tertaut dengan makanan itu, kepikiran. Pas lagi makan kepikiran terus gitu ya. Jangan sholat, udah utamakan makan dulu. Begitu juga jangan sholat dalam kondisi kita mengalami kondisi kebelet, menahan buang air besar dan kecil gitu ya. Jadi batalin aja. Jadi kata-kata Nabi jangan sholat berarti kalau kita sedang sholat berarti sholatnya batalin. Sholatnya kita batalkan kalau memang sudah sholat. Kalau memang belum sholat dalam kondisi bahkan sudah iqamah sekalipun, ya kita saat itu kita lebih utamakan ke toilet dulu. Setelah itu kita sholat dulu. Sholatnya udah pada selesai, nggak apa-apa kita sholat sendirian, tetap dihitung pahala sholat berjamaah buat kita loh. Apa nggak enak gitu? Sholat sendirian tapi tetap dihitung pahala sholat berjamaah. Karena ketika itu kita meninggalkan sholat berjamaah karena ada uzur. Nah, uzur itu uzur syar'i gitu ya. Gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Jelas? Ya baik. Ngomong-ngomong soal sholatnya, Tat. Kan sebelum sholat tuh wajib wudu. Selain sholat tuh amalan apa lagi, Tat, yang kita tuh harus wudu terlebih dahulu? Iya, kalau wudu kita semua sepakat. Wudu itu harus dilakukan sebelum sholat, baik wajib maupun sunnah, baik sholat jenazah maupun ya, termasuk sholat jenazah ya, maupun sholat selain jenazah gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi anak-anak ya yang harus kita wudu sebelumnya. Seperti kalau kita mau tawaf di Baitullah itu harus punya wudu. Ya berarti menunjukkan kalau tawaf batal ya harus wudu lagi gitu. Jadi nggak boleh tawaf dalam keadaan batal. Kemudian yang kedua, karena Nabi tadi bersabda, as-salat at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Jadi tawaf di Baitullah itu seperti sholat, sama-sama ya, sama-sama harus berwudu maksudnya kata para ulama. Hanya saja Allah memperbolehkan berbicara saat tawaf, hanya itu aja yang membedakan. Adapun hukum yang lain ya berwudu sama. Nah kemudian yang berikutnya yang harus wudu juga sebelumnya adalah menyentuh mushaf. Makanya kalau kalian lagi halaqah ngelihat mushaf itu adalah tulisan Al-Quran, tulisan firman Allah yang murni tanpa ada terjemahan. Berarti harus saat itu wudu. Kalau batal wudu gimana? Sama seperti batal wudu saat sholat, ya berarti wudu lagi nak. Wudu saja dalam rangka untuk bisa mendapatkan pahala besar, ya gitu ya. Kalau misalnya kita megang Quran terjemahan atau kitab tafsir itu berarti nggak wajib wudu dong? Nah karena itu bukan hukumnya mushaf. Jadi Al-Quran terjemahan, kitab tafsir, buku fikih, walaupun di situ ada firman Allahnya, itu bukan mushaf. Kalau disebut mushaf itu mushaf murni, Al-Quran murni, ya firman Allah yang murni, tidak kecampuran yang lain, kecuali dikit banget gitu, itu disebut mushaf gitu ya. Demikian. Tapi kalau mushaf ada terjemahannya ya, atau kitab tafsir, maka saat itu tidak wajib. Nah, Allahu a'lam. Berarti yang wajib wudu sebelum ngelakuin suatu amalan itu cuma 3 tadi doang? 3 aja, hafalin ya. Apalagi tadi coba, sholat, tawaf di Baitullah, dan menyentuh mushaf. Kalau ada orang membaca Quran dengan hafalan tanpa menyentuh mushaf, atau dia mushaf itu sudah ada di HP, itu bukan mushaf namanya. Nah itu tidak wajib berwudu, tapi hanya dianjurkan saja ya, karena dia sedang berzikir. Kalau gitu ada nggak, Tat, amalan-amalan yang kita tuh disunahin, bukan diwajibin, tapi disunahin sebelum melakukan amalan itu kita tuh wudu terlebih dahulu? Oh ini juga ada, ternyata ada wudu yang disunahkan, yaitu sebelum kita melakukan zikir kepada Allah, apapun bentuk zikir, baca Quran, mengucapkan salam atau menjawab salam, kemudian kita
mau mengajar kajian atau mendengarkan kajian, itu termasuk zikir. Kemudian sebelum kita tidur juga disunahkan wudu, ya, disunahkan untuk berwudu, tapi tidak wajib. Dan yang berikutnya adalah dalam kondisi kita junub, ya, kalau bagi yang masih jomblo adalah habis mimpi basah, sebelum dia tidur atau sebelum dia makan atau dia mau minum, ya, disunahkan wudu dulu. Jadi jangan langsung tidur, jangan langsung dia minum, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi dalam kondisi ketika dia mau mandi wajib. Mau mandi wajib seperti kalau bagi laki-laki adalah mandi janabat, kalau bagi perempuan adalah mandi haid, itu disunahkan untuk wudu dulu, tapi tidak wajib. Ya, begitu juga ketika dalam kondisi muntah. Tadi kan kita jelaskan, muntah tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan kita wudu setelahnya. Jelas? Kemudian begitu juga setiap kali mau sholat, walaupun kita dari sholat sebelumnya nggak batal, tetap disunahkan kita wudu. Itulah hal-hal yang disunahkan kita untuk berwudu dulu. Jelas ya? Itu adalah wudu. Berarti menunjukkan wudu itu adalah amalan yang sangat agung, yang hendaknya jangan kita sia-siakan. Jangan kita cepat-cepat wudu, ya. Jangan kita remehkan hal ini. Jadi amalan yang sangat agung. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jelas? Yes. Ada lagi yang ditanya tentang wudu? Ini penting memang. Soalnya amalan dasar, seorang kalau nggak tahu juga kadang berbahaya juga bagi dia gitu ya. Ada lagi barangkali? Udah Ustaz, segitu aja. Syukur Ustaz, udah ngasih ilmu kita. Oh gitu. Bener nih, nggak ada yang lain lagi. Oh iya, oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian. Amin. Mudah-mudahan bisa diamalkan gitu ya. Nah, tolong kasih tahu tentang hal ini kalau kalian menjumpai teman-teman atau saudara kalian yang memang nggak tahu gitu ya. Tolong dikasih tahu dengan baik gitu ya. Semoga Allah berikan kebaikan dan menambah ilmu kita selalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian fasih dimanapun antum berada, demikianlah kajian dan juga fikih anak solih yang berkenaan dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dan menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saksikanlah kajian fasih ya, yang ada di HBS TV dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi kami dan juga bagi antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.